Harus ngaku pagi-pagi nonton pertandingan semua muka barat, kayaknya nggak ada yang dari DNA Indonesia. Indonesia harus imigrasi lebih banyak pelatih asing untuk memimpin mereka secara efektif. Terlalu kasihan Indonesia terpaksa ke laut besar mewakili Asia Tenggara ke Piala Dunia. Tidak heran karena ada hampir 11 kalimat impor asing. Sekarang saya suka menonton Indonesia. Indonesia mereka punya uang merekrut seluruh tim asing, sangat mirip Singapura lebih dari 2 dekade yang lalu. Selamat menikmati Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia, menantikan Thailand dalam 50 tahun, Vietnam dalam 150 tahun. Imigran Indonesia untuk berprestasi, tidak ada yang bisa dibanggakan. Jangan bandingkan dirimu dengan Prancis karena Prancis menghasilkan bakat yang bermain untuk tim nasional mereka meskipun akarnya dari negara lain. Melihat pemain Indonesia, mereka mengira mereka adalah tim sepak bola Eropa. Indonesia memenangkan pertandingan ini yang pantas mereka dapatkan. Jangan khawatir, Indonesia akan mengalahkan China. Mencoba masuk 4 besar, tapi ada kesempatan juga. Asia Tenggara, ayo. Oh, lupa, Belanda, ayo. Tinggalkan AFC untuk bergabung dengan UEFA. Wasit Asia Barat adalah salah satu hal yang paling tidak dapat dipercaya di alam semesta. Selamat Indonesia dapat 1 poin juga, sukses di luar dugaan. Udah gue bilang orang Indonesia nggak boleh ke Piala Dunia. Ini seperti Vietnam kita, kalau ketemu banyak uang pasti digebukin. Bahrain melawan Belanda bukan Indonesia. Bermain di kualifikasi ketiga tetapi memimpin sampai 90+8 3 pertandingan untuk mendapatkan 3 poin. Di Vietnam pengen ngiler tapi nggak bisa. Presiden AFC Bahrain pun nonton di kursi VIP. Kalau Bahrain tak skor sampai akhir, sampai pagi pun wasit tak tiup siul. Indonesia, kamu harus meninggalkan AFC dan bergabung dengan UEFA. Indonesia kalau main bola menang tiap pertandingan, berantem kemana-mana, hasil imbang. Kayak anak kecil nangis lihat emaknya. Indonesia bermain bagus, tapi saya berharap Vietnam tidak belajar bahasa Indonesia tapi hijrah seperti itu. Prioritas untuk mengembangkan pemain lokal. Pemain imigran bermain sangat efektif. Tadi malam main dengan 10 pemain regu imigran, sangat menjijikan. 11 pemain imigran, tidak ada pemain lokal. Bahwa masuk tim Belanda masih belum menang, pukulan dasar, mantap. Adakah pemain Indonesia asli yang main pertandingan ini? Aku tidak tahu jika aku tidak menonton malam ini. Wasit merebut kemenangan Indonesia. Meskipun saya tidak suka Indonesia, tapi wasit sengaja memasukkan kekuatan putih seperti itu, tidak bisa diterima. Banyak yang berpikir bisa ngalahin Bahrain, semuanya hanya delusi. Indonesia beruntung. Indonesia bermain bagus berkat pemain imigran dan pemain domestik lari hanya untuk bersenang-senang. Baru ganti pemain domestik mereka langsung bermain kotor. Tim sepak bola paling hilang di planet ini. Harus aku akui, wasit terlalu pilih kasih terhadap Bahrain untuk menekan Indonesia. Kasihan Indonesia. Wasit pun paham kalau Belanda menang pasti meledak. Belanda yang main, bukan Indonesia. Indonesia bermain sangat baik, sayangnya pertandingan ini begitu berat. Berharap Indonesia sampai babak final Piala Dunia untuk membuka mata Vietnam dan Asia Tenggara. Wasit Timur Tengah selalu bermasalah dengan tim Asia Tenggara. Sekarang jangan panggil Indonesia, harus memanggil Belanda 2.
Sekarang Indonesia bisa menang susah banget. Daftarkan 11 orang Belanda tanpa kemenangan. Indonesia sekarang sudah mencapai tingkat yang baru, bukan lagi desa seperti dulu. Seluruh Belanda, tapi tidak bisa menang. Sedih banget, tim Indonesia penuh dengan pemain imigran hingga kehilangan poin yang menyedihkan. Masih berharap Indonesia bisa maju karena mereka layak mendapatkan dedikasi dan tekad mereka harus terbayar. Indonesia layak memenangkan pertandingan ini. Asia Tenggara belum sempat main Piala Dunia, termasuk Belanda versi Indonesia. Belanda tim sepak bola yang kuat. Di peta sepak bola tidak ada tim Indonesia lagi. Kasihan pemain Indonesia yang hanya duduk di luar lapangan dan menangis. Wasitnya salah sekali. Saya tidak suka Indonesia, tapi tidak adil dalam pekerjaan wasit. Di Thailand 2016 pertandingan sama saja, wasit tidak punya hati nurani lagi. Nonton Belanda bukan Indonesia, tapi katanya Indonesia bagus. Ternyata kalau tim menang mereka tidak akan pernah menyalahkan wasit. Kalau udah kuat kenapa harus takut sama waktu? Bahkan 90 menit lagi masih oke kan? Pertandingan ini seharusnya menjadi kemenangan bagi Indonesia. Kesempatan mereka pergi ke Piala Dunia adalah 90%. Perlu ditonton ulang, wasit ini harus segera digantung karena melanggar hukum. Kalau terus seperti itu pertandingan selanjutnya lebih rumit. Sekarang Pak Sintayong mengerti ketidakadilan yang dialami Vietnam berkali-kali. Orang Asia Barat memang seperti itu, main bagus tapi sering pakai uang buat beli wasit. Walaupun nggak suka, kasihan sama Indonesia, kalian mainnya bagus. Terlalu pilih kasih, entah pasukan mana yang duduk di stand yang membuat wasit merebut kemenangan Indonesia. Wasit ini saya tidak peduli siapa dia, tetapi dia harus benar. Semoga Indonesia bisa masuk ke babak final Piala Dunia, kebanggaan Asia Tenggara. Dulu orang Vietnam sering menderita seperti ini, sekarang orang Indonesia harus mengalaminya untuk saling simpati. Wasit Barat sangat membenci Asia Tenggara. Tim Asia Barat tidak ingin Asia Tenggara masuk Piala Dunia karena mereka pikir taman bermain ini milik mereka. Memang benar, tim Asia Selatan yang bertemu tim Asia Barat selalu kalah dengan wasit. Jika tidak pilih kasih, Indonesia sudah mencapai klasemen kedua. Turut berduka cita untuk saudara Indonesia. Kenapa ya ASEAN selalu diselingkuhi wasit? Aku suka kalau Indonesia kalah dan tersiak karena Vietnam menang banyak akhir-akhir ini. Kasihan Indonesia dibayar 6 menit sampai 9 menit. FIFA tidak ingin satu tim sepak bola Asia Tenggara di Piala Dunia. Itulah kenyataannya yang terjadi. Di menit ke-80 wasit terus mencoba untuk meniup penalti ke Bahrain.